Oke, mari kita mulai. Hari ini kita bakal benar-benar merombak cara kita berpikir soal investasi. Terlalu sering kan kita pusing sendiri lihat pergerakan harga harian dan ikut-ikutan panik ngikutin pasar? Nah, mulai saat ini, kita akan berhenti melihat diri kita sebagai spekulan saham yang sibuk nebak-nebak arah grafik dan mulai berpikir layaknya seorang pemilik bisnis sejati. Bayangin aja kamu benar-benar punya tokonya, yang rekrut karyawannya, dan jualan produknya. Lewat perubahan mindset ini, kita bakal bongkar satu konsep inti yang jadi rahasia para investor top dunia buat nemuin mesin pencetak uang paling efisien. Yuk kita mulai! Coba deh tanya ke diri kamu sendiri satu skenario simpel ini. Bayangin aja kamu punya 100 juta rupiah. Ini uang tabungan hasil keringat sendiri, yang udah dikumpulin susah payah dengan nyisihin gaji tiap bulan. Terus kamu rencana mau investasikan uang itu ke bisnis teman. Pertanyaannya, apa sih satu hal paling penting yang bakal kamu cari tahu sebelum kamu benar-benar berani ngelepas uang itu? Apa seberapa keren logo bisnisnya? Atau mungkin seberapa estetik desain tokonya? Kelihatannya sih menarik, tapi sejujurnya, fokus utama kita seharusnya adalah seberapa pintar teman kamu ini muterin uang yang udah kamu kasih. Uang kamu bakal tidur manis aja atau bakal dipaksa kerja keras? Biar lebih gampang kebayang, kita pakai analogi dunia nyata aja. Anggaplah kamu punya dua teman, sebut aja Robi dan Roji. Keduanya punya ambisi yang sama dan mutusin buat buka usaha gerobak nasi goreng. Dan yang paling penting untuk diingat di sini adalah, dua-duanya mulai dengan modal awal yang sama persis, yaitu 100 juta rupiah dari kantong mereka sendiri. Gak ada yang dapat keistimewaan. Titik startnya sama, barang yang dijual sama, dan modal operasionalnya pun 100% sama. Mereka siap tempur di pasar. Terus, mari kita lihat apa yang terjadi setelah setahun penuh berjalan. Hasilnya ternyata beda jauh loh. Robi datang bawa laporan laba bersih 10 juta rupiah. Artinya, dari modal 100 juta tadi, Robi berhasil muterin dan ngasih hasil 10%. Ya, lumayan lah ya, itu tetap sebuah keuntungan. Tapi tunggu dulu. Di sisi lain, Roji yang kerjanya super gesit, ternyata bawa laporan laba bersih 30 juta rupiah. Dia ngasih hasil 30% dari modal yang sama. Kalau kamu harus milih, bisnis siapa yang mesinnya lebih ngebut dan efisien? Jawabannya jelas banget kan? Roji berhasil nyetak uang 3 kali lipat lebih banyak dari modal awal yang sama persis. Nah, efisiensi luar biasa dari gerobak nasi gorengnya Roji ini, kalau di dunia finansial dan akademis, punya sebutan khusus, Return on Equity atau biasa disingkat ROE. Kedengarannya mungkin agak rumit, tapi simpelnya, ROE itu cuma rasio yang membandingkan laba bersih tahunan perusahaan sama total modal murni milik pemegang saham. Ibaratnya ini tuh speedometer buat ngukur seberapa kenceng mesin bisnisnya jalan. Ini adalah cara objektif kita buat ngecek seberapa pinter dan efisien tim manajemen mengelola modal yang udah kita titipin ke mereka. Jadi, highlight pentingnya ada di sini. Seberapa besar modal awalnya itu nggak sepenting seberapa pintar modal tersebut dikelola setiap harinya. Sering kan kita takjub sama perusahaan raksasa, padahal rasio keuntungannya kecil banget. Waktu kamu beli saham perusahaan di Bursa Efek, mekanismenya tuh persis kayak kamu invest di gerobaknya Roji tadi. Kamu bukan sekedar beli kode 4 huruf, tapi kamu lagi beli porsi kepemilikan bisnis real. Makanya tugas utama kita sebagai investor adalah selalu nyari manajemen yang bisa ngecut modal kita sekeras mungkin, ngasih hasil maksimal dari setiap rupiah yang kita tanam. Terus, kamu mungkin mikir, berapa sih persentase yang bisa dibilang bagus? Nah, angka 15% ini adalah aturan emas pertama kita. Sebagai investor yang nyari bisnis berkualitas tinggi, ROE di atas 15% itu secara umum udah dianggap sangat bagus, terutama di iklim pasar kayak di Indonesia. Angka ini jadi bukti nyata kalau perusahaan tersebut jauh lebih produktif dibandingkan kalau uang kamu cuma didiamin di instrumen aman kayak deposito bank. Logikanya gampang. Kalau sebuah perusahaan cuma bisa ngasih untung 5 atau 6% setahun, ngapain kita capek-capek ngambil risiko bisnis di pasar saham? Tapi kita harus gali lebih dalam. Karena sukses 1 tahun aja tuh nggak pernah cukup buat menilai sehebat apa sebuah bisnis. Disinilah kita harus pakai aturan konsistensi. Kalau kita pantau perjalanan laba perusahaan dari tahun pertama sampai tahun kelima, kita wajib melihat ROE tinggi ini bisa dipertahanin secara stabil. Bisa aja kan, mereka untung gede karena lagi ada momentum sesaat. Tapi, konsisten nyetak di atas 15% selama minimal 3-5 tahun berturut-turut, itu bukti nyata kalau perusahaannya punya mesin fundamental yang solid. Bukan cuma hoki atau one hit wonder karena tren pasar. Tapi hati-hati, ada satu jebakan besar yang wajib banget kita waspadain waktu nganalisis angka ini. Kita harus bisa bedain mana ROE yang sehat dan mana yang berbahaya. ROE yang sehat itu murni datang dari operasional yang efisien dan kepemimpinan yang hebat. Ya kayak Roji yang mungkin rute jualannya lebih strategis atau cara masaknya lebih hemat gas.
Sebaliknya, ada loh ROE berbahaya yang di atas kertas kelihatan memukau, tapi ternyata digenjot pakai tumpukan hutang bank yang masif. Mompanya pakai hutang gede itu ibarat masang bom waktu yang tinggal nunggu meledak aja. Nah, kalau kita udah berhasil nemuin perusahaan dengan ROI yang sehat dan konsisten, kita bakal ketemu sama keajaiban sejati di dunia investasi, compounding ROI. Ini tuh kemampuan langka sebuah perusahaan buat muterin lagi laba bersihnya secara internal untuk mendanai pertumbuhannya sendiri. Mesin bisnis yang efisien ini nggak perlu dikit-dikit ngutang ke bank atau minta tambahan modal dari kita. Mereka cukup pakai keuntungan tahun ini buat buka cabang baru tahun depan yang otomatis bakal nyetak laba lebih gede lagi. Beneran kayak bola salju yang gelinding dari atas bukit, makin lama makin raksasa dan nggak bisa dihentikan. Sampai sini, kamu mungkin penasaran gimana caranya perusahaan bisa jaga labanya tetap tinggi bertahun-tahun tanpa disontek sama saingannya? Jawabannya ada di apa yang kita sebut moat, atau keunggulan kompetitif. Bayangin aja ada parit super dalam penuh buaya yang mengelilingi kastil bisnis kamu. Ini adalah kekuatan unik, bisa jadi resep rahasia bumbunya Roje, hak paten teknologi, atau brand yang udah nempel banget di kepala konsumen, yang bikin pesaing susah banget buat niru apalagi ngerebut pelanggan. Keunggulan inilah yang jadi pondasi pertahanan utama kenapa angka ROE mereka bisa awet tingginya dari tahun ke tahun. Terus, buat mempertegas peringatan kita soal bahaya hutang tadi, mari kita bahas satu istilah penting lagi, leverage. Gampangnya, leverage itu praktek pakai hutang buat nyoba ningkatin potensi imbal hasil dari modal yang ada. Ingat selalu ya, leverage ini ibarat pedang bermata dua. Kalau ekonomi lagi bagus, dia emang bisa ngangkat angka ROE, bikin manajemennya kelihatan kayak jenius. Tapi kita ini mau jadi pemilik bisnis real, bukan penjudi kasino. Kalau tiba-tiba ada guncangan ekonomi atau krisis global, perusahaan yang kebanyakan leverage bakal gampang banget goyah bahkan hancur. Makanya, pastiin ROE yang kamu kagumi itu murni dari kepintaran operasional, bukan cuma suntikan hutang jangka pendek. Jadi, sebagai kesimpulan dari sesi kita kali ini, pakai konsep ROE sebagai saringan utama itu bakal ngerubah total cara kamu melihat pasar saham sehari-hari. Bursa efek itu bukan lagi kasino liar yang isinya tebak-tebakan doang, tapi tempat pencarian yang logis dan terorganisir. ROE ini ngebantu kita nyaring lautan data buat nemuin manajemen kelas atas, buktiin kalau mereka punya parit pertahanan yang kuat dari kompetisi, dan pada akhirnya ngebantu kita mengidentifikasi mesin-mesin pencetak uang paling efisien yang ada di pasar. Sebagai penutup, coba deh renungin kutipan keren ini, yang harus banget jadi prinsip dasar kita mulai sekarang. Kamu bukan sedang membeli sebuah saham, kamu sedang membeli sebuah mesin pencetak uang. Angka yang kedap-kedip di layar itu sebenarnya mewakili manusia nyata, produk nyata, dan mesin bisnis nyata. Nanti pas kamu buka lagi portofolio investasi kamu, coba tanya ke diri sendiri dengan jujur, apakah sekarang ini kamu lagi ngumpulin gerobak-gerobaknya Robi yang lambat, atau kamu pelan-pelan lagi ngebangun kerajaan mesin tak terhentikan miliknya Roji? Jadilah pemilik bisnis yang cerdas, biarkan modal keras kamu kerja seefisien mungkin, teruslah belajar, dan sampai jumpa di penjelasan kita berikutnya.